Hasil tes DNA Romeda antara Julian dan Olivia Chandra. Nega, kamu udah bohongin saya. Kamu semua ngejebak aku kan di sini. Iya, keluarga licik tau gak? Ini bener-bener valid. Kamu tahu aku kayak gimana? Aku nggak mungkin ngelakuin. Kamu tuh laki-laki pengecut. Kenapa kamu nggak terima aku ngomong kayak gitu? Kenapa kamu nggak terima aku? Kamu nggak usah memperbolehkan fakta seperti ini. Hasil tes DNA Loli ternyata sudah keluar nih guys, dan yang memang dibacakan lebih dulu itu adalah miliknya Romi, di mana Romi itu ternyata dinyatakan negatif dan dia tidak terbukti bahwa dia adalah ayah kandung dari Loli itu sendiri. Kenapa demikian? Karena memang ternyata pada waktu itu ya, sampel rambutnya Romi yang ada di sisirnya itu adalah rambut miliknya Wulan, sehingga otomatis membuat dia itu aman ya, walaupun sebenarnya dia adalah ayah kandungnya, namun kali ini dia aman nih guys karena dia tidak terbukti bersalah seperti itu. Nah kemudian nih guys, Romi ini nih guys yang dinyatakan tidak terbukti bahwa dia bukan ayah kandung dari Loli itu sendiri, menyebabkan dia itu berusaha untuk menghampiri Julian dan juga menghampiri Safira agar mereka berdua itu minta maaf. Kenapa? Karena selama ini mereka sudah salah. Mereka sudah salah menuduh yang tidak-tidak. Dia itu menyangkal bahwa dia itu ada hubungan guys. Jadi dia berusaha untuk membela dirinya seperti itu. Walaupun sebenarnya Wulan juga tidak percaya seperti itu nih guys. Dan kemudian di situ nih guys, tetap pada pendiriannya ya bahwa di situ Julian punya bukti. Ada video loh yang menyatakan bahwa selama ini Romi itu pernah dekat dengan Dania seperti itu nih guys. Dan di situ ya memang secara tes DNA dia tidak terbukti ya kan. Namun di situ nih guys, secara video ada yang membuktikan bahwa Romi itu ada hubungannya dengan Dania seperti itu. Dan di situ Safira berusaha untuk mengungkapkan yang sebenarnya karena dia punya bukti video yang menyatakan dia itu dekat dengan Dania seperti itu nih guys. Karena walau bagaimanapun dengan adanya video itu juga ya, Romi tidak akan bisa berkelit-kelit, tidak akan bisa berbohong seperti itu nih guys. Makanya harus segera ditunjukkanlah video itu di hadapan semua keluarganya. Di hadapan Loli, di hadapan Julian, di hadapan Romi, Wulan, Dania, dan semua keluarga yang ada di situ nih guys. Nah ketika ditunjukkan video tersebut, otomatis di situ ya membuat semua keadaan juga tambah panas, tambah keadaannya tidak membaik. Kenapa demikian? Karena di situ takutnya video tersebut itu kan pasti dimintai penjelasan tuh kan Romi. Takutnya penjelasan dari Romi itu akan berbeda dengan Dania dan itu akan jadi masalah yang sangat besar sekali. Nah, otomatis ngebuat Romi ini bingung dia harus ngomong apa seperti itu loh guys di situ. Ya kan? Pak, dan dia teringat juga pada waktu tempo lalu dia sengaja menemui Dania di hotel pada waktu itu ingin ngajak dia kembali lagi ke rumah karena Loli nyariin dia seperti itu. Nah kemudian juga nih guys, dia menyatakan seperti itu. Dan dia berusaha untuk bilang kepada seluruh ya semua keluarganya di situ bahwa dia tidak ada hubungan dengan Dania Romi itu. Waktu itu dia cuma menemuinya untuk memastikan bahwa dia bisa menjemput Dania dan kembali lagi seperti itu dengan Loli nih guys. Nah, di situ nih guys, apa yang diungkapkan Romi itu memang sama dengan apa yang telah diungkapkan oleh Dania bahwa dia tidak ada hubungan apapun dengan Romi seperti itu. Makanya dia aman kali ini guys, karena apa yang ia ucapkan itu sama dengan Dania ucapkan. Seperti itu. Walaupun sebenarnya di situ Wulan juga kurang setuju ya. Dan dia memang nggak suka gitu loh, karena walau bagaimanapun di perasaan dia ada yang menunjukkan sesuatu hal yang aneh, pastinya tetap ada hubungan antara Dania dan juga Mas Romi seperti itu. Walaupun di situ memang secara tes DNA juga tidak membuktikan apa-apa karena memang di situ hasilnya salah, bukan karena kesalahan di hasil, melainkan di situ karena sampel rambutnya itu adalah sampel rambutnya si Wulan itu sendiri. Seperti itu. Dan kemudian di situ Julian juga teringat guys bahwa pada waktu dia di camping memang sempat penjelasannya Dania itu bahwa dia nggak ada hubungan dengan Romi. Memang itu sama seperti itu. Ya, apa yang dijelaskan
Dania dan apa yang dijelaskan oleh Romi itu sama seperti itu. Sehingga dalam hal ini, Julian ini tidak bisa mengutik-ngutik lagi. Karena alasannya tidak terbantahkan seperti itu. Nah kemudian ngebuat ya Tante Wulan ini tetap aja berpikiran bahwa ada sesuatu yang aneh. Pastinya ada hubungan antara Romi dan juga Dania seperti itu nih guys. Nah kemudian di situ ya guys ya Mama Gina berusaha ingin melanjutkan, pengen tahu lagi nih guys terkait hasil tesnya Julian ini bagaimana kalau sudah terbukti tadi Romi bukan ayahnya. Nah bagaimana dengan Julian seperti itu nih guys. Makanya disuruh lanjutin tuh Mama Gina minta Safira untuk melanjutkan dan membuka isinya. Apa sih isinya gimana seperti itu. Walaupun hal itu memang deg-degser ya guys ya. Karena dia juga pastinya takut seperti itu. Namun di situ Julian juga bingung apa yang harus dia lakukan. Sebab ini tuh yang paling menentukan dan untuk mengetahui apa benar dia adalah ayah kandung dari Loli atau tidak. Di situ dia stres. Makanya Safira berusaha untuk menenangkannya dan di situ dia berusaha untuk ngebuka dengan perlahan-lahan ya guys ya. Karena ini jalan satu-satunya yang ia bisa lakukan agar semua keluarganya tahu bagaimana kebusukannya Dania itu nih guys yang telah membohongi keluarganya Julian seperti itu. Makanya di hadapan Loli dan semua orang di situ berkumpullah supaya tahu bagaimana status dari Loli itu sendiri. Dan di situ mulailah Safira membuka dan membacakan ya karena pastinya ini juga akan bikin dia deg-degser seperti itu nih guys. Nah sementara itu nih guys ada Rafael dan juga Mona yang mau liburan bareng dan pastinya Mona sangat senang banget karena dia mau liburan di hotel, mau melakukan malam pertamanya yang sempat tertunda. Kali ini Rafael tidak bisa main-main dengan Mona dan membohongi Mona karena kalau dia mau merger dengan perusahaan yang mau nggak mau dia harus melakukan malam pertama sebagai prasyarat yang harus ia lakukan. Seperti itu nih guys. Di situ Rafael tidak bisa melakukan apapun nih guys. Memang dia sedih kalau harus melakukannya dengan Mona, namun dia juga tidak punya pilihan lain untuk bisa merger dengan perusahaan Mona. Ini adalah salah satu jalan yang harus dia lakukan yaitu melakukan hubungan suami istri pastinya seperti itu. Nah kemudian kembali lagi nih guys ke topik ya, dimana hasil tes DNA-nya Loli dan juga Julian. Apakah keduanya ini benar-benar ada hubungan antara ayah dan anak? Di situ ini yang bikin deg-degser. Di situ Dania berharap bahwa ada keajaiban yang terjadi pada diri dia seperti itu. Romi pun juga menyadari mungkin dia selamat karena sampel rambutnya itu adalah sampel rambutnya Wulan. Namun mengenai Julian dia pastinya berbeda. Karena Julian itu kan bukan ayah kandungnya seperti itu nih guys. Dan di situ kemudian ya guys Safira ini membukakan dan dia berusaha ngebaca dulu nih guys bagaimana hasilnya seperti itu nih guys. Dan ketika dibuka nih guys ya otomatis sempat membuat Safira ini shock pastinya ya. Semua orang yang lihat itu juga shock seperti itu. Dan Mama Gina juga pengen tahu bagaimana hasilnya seperti itu. Namun dari raut wajah yang tercermin dari Safira yang menunjukkan dengan hasil yang benar-benar bikin shock semuanya. Dimana hasilnya menyatakan bahwa Loli itu bukan anaknya Julian seperti itu karena hasil tes DNA-nya menunjukkan negatif. 100% bukan anaknya Julian seperti itu nih guys. Dan di situ Dania ini nih guys tidak bisa menyangkal karena tidak ada keajaiban. Matilah tuh dia tidak bisa berkutik apapun seperti itu. Nah, Julian yang ngerasa ketipu dan telah mengetahui yang sebenarnya bahwa selama ini dia dibohongi oleh wanita yang bernama Dania itu sendiri, ya guys ya. Padahal dulu dia datang-datang mengaku bahwa dia adalah dia membawa anak Loli yang artinya bahwa Loli itu adalah anak dari Julian. Padahal sekarang fakta ini menunjukkan berbeda seperti itu nih guys. Dan dia menangis, dia tidak tahu harus ngapain di situ. Walaupun Romi juga suka dan kasihan dengan Dania, namun dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mau memeluk juga tidak mungkin karena kondisinya ada istrinya di situ. Nah di situ anaknya Loli ini kasihan guys karena dia harus mendengar semua berita yang tidak enak. Di situ Dania menginginkan untuk dia mojok aja nih guys karena pastinya di situ Dania mau berkelit-kelit lagi, mau membela lagi seperti itu nih guys.
Sementara Julian keadaannya yang kasihan banget nih guys di situ. Jadi Safira selaku istri berusaha untuk menenangkan ya guys ya. Karena memang di situ Dania itu terbukti ya melakukan kesalahan, otomatis membuat Julian ini harus sesegera mungkin melaporkan dia ke penjara seperti itu nih guys. Nah sementara anaknya itu sengaja mau diungsikan dulu nih guys, karena di situ Dania mau melakukan pembelaan diri. Dia mau melakukan pembelaan terhadap dia sendiri seperti itu. Ya, dan Dania itu tetap ngomong bahwa selama ini kan dia ada hubungan dengan Julian dan dulunya dia pernah melakukan hubungan itu, ya kan? Makanya dia berusaha untuk tetap ngejah pada pendirian dia, mencecar pada pendirian dia dan menyalahkan Julian. Kemudian ditamparlah tuh dia sama Mama Gina. Karena sudah terbukti bersalah berbohong kepada keluarganya, mengatasnamakan Loli itu adalah anak dari Julian. Padahal selama ini Loli sudah dianggap cucu, dia juga sudah dianggap seperti keluarga sendiri dan ya ternyata dia malah membohongi. Di situ Loli bingung, kenapa ini ada apa? Kenapa mamanya ditampar begitu loh guys. Dan kemudian di situ ya guys ya, Sisi berusaha untuk membawa Loli keluar, namun tidak diperbolehkan oleh Dania karena yang berhak membawanya hanya Dania seorang. Seperti itu. Namun di situ nih guys ya, semua orang sebenarnya kasihan loh sama Loli. Semua orang di situ sangat kasihan. Bahkan Sisi pun juga kasihan jika anaknya itu mendengar, makanya berusaha untuk dibawa. Begitu loh. Di situ Dania berusaha untuk melakukan pembelaan diri. Ya, menyalahkan Julian. Ya, menyalahkan semua orang seperti itu nih guys. Padahal sudah jelas-jelas ya bahwa di situ ada bukti yang menyatakan bahwa Testian itu sudah jelas bahwa dia itu bukan anaknya Julian, masih ngaku aja dia seperti itu, berusaha untuk membela diri seperti itu. Safira berusaha untuk tetap menenangkan suaminya dengan keadaan dia yang tidak baik-baik saja seperti itu. Apalagi nih guys, dengan keadaan di masa lalu Julian yang sangat mencintai Dania membuat Dania tetap memanfaatkan masa lalunya yang menyatakan bahwa dia dulu pernah berhubungan. Dan jangan pernah lupa itu, dia berusaha untuk mengingatkan kejadian di masa lalu seperti itu. Cintanya Dania hanya kepada Julian seperti itu. Namun tentu saja Julian sudah tidak menginginkan hal yang dulu, toh dia memang nggak mungkin juga kan, sudah jelas-jelas di situ bukan anaknya Julian. Mungkin saja itu anak orang lain seperti itu, anaknya siapa seperti itu kan tidak ada yang tahu seperti itu. Nah kemudian di situ nih guys, tetap ya dia berusaha untuk membela diri dan dia tetap berusaha menyalahkan Julian yang menyatakan bahwa Julian itu tidak bertanggung jawab. Dia ini adalah anaknya seperti itu dan seharusnya dia laki-laki bertanggung jawab seperti itu. Bukan malah ngomong seperti itu, kan hasil tes pertama dulu menyatakan positif. Nah sekarang kok berbeda seperti itu nih guys ya. Nah kemudian Sisi berusaha ya untuk membawa Loli keluar agar tidak mendengar percakapan kedua orang tuanya yang menyatakan di situ ada perdebatan yang sangat luar biasa sekali. Nah sementara itu nih guys, ada Pak ya Gunawan yang tetap menginginkan bahwa di situ anaknya Rafael tidak melakukan hubungan pertama dengan Mona yang efeknya sangat buruk sekali nantinya. Namun Mona selalu bisa melakukan apapun dan dia akan jadi pemenang. Sebagai anak putu wangsa, Mona punya kekuasaan sehingga dialah yang akan mendapatkan hatinya Rafael dan tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi keinginan Mona untuk bisa mendapatkan Rafael yang sudah ia impi-impikan sejak dulu. Maka dari itu nih guys ya, hari ini benar-benar sangat happy karena dia akan melakukan malam pertama dan sudah menginap di hotel yang sudah ia akan pesan. Dan di situ pastinya Mona akan buat kejutan buat Pak Gunawan dan di situ nih guys ya, posisinya yang pasti adalah mamanya Lestari itu menginginkan di situ gaspol aja terus ya nanti pas waktu malam pertama, jangan kasih kendor seperti itu nih guys, karena walau bagaimanapun Mama Lestari itu menginginkan anak dari Rafael atau dia pengen cucu istilahnya seperti itu. Dan di situ Mona pasti akan melakukan hal itu karena walau bagaimanapun dia suka dengan Rafael dan dia cinta. Dan memang sudah selayaknya dia punya anak dari Rafael seperti itu. Walaupun sebenarnya Rafael juga gimana seperti itu. Tante Wulan juga berpikir bagaimanapun kan di situ sudah terbukti bahwa Julian itu kan bukan ayah kandung dari Loli. Kenapa masih mengatakan bahwa Julian itu
ada hubungan dengan Loli. Kan memang Loli itu sendiri kan tidak jelas seperti itu nih guys, bahwa di situ yang menjadi ayahnya Loli siapa, orang dia kan punya sugar daddy yang banyak seperti itu nih guys. Nah di situ memang Julian juga makanya tidak terima. Namun di situ nih guys ya, Dania selalu menyalahkan siapapun di situ yang menentang dirinya seperti itu. Bahkan dia juga marah-marah kepada Wulan. Di situ Wulan tahu apa seperti itu. Nah, karena semakin ribut itu kan ya, semua orang ribut seperti itu. Apalagi di situ juga Dania kurang sopan dengan semua orang tua seperti itu. Ya, di situ juga makanya di situ tante ya Gina tadi itu juga menampar. Itu karena alasan dia mengucapkan hal-hal yang tidak mengenakan hati seperti itu. Ya, Dania ini selalu berkelit-kelit. Sudah dia tahu jelas dia salah, dia tidak sopan. Ya, makanya di situ Safira berusaha untuk menenangkan Mama Gina dan menyuruhnya untuk duduk seperti itu biar tidak tambah stres seperti itu. Julian ini juga nggak tahu guys dia harus ngapain di situ loh, karena dia disalahkan Dania terus. Karena dia disalah-salahkan otomatis Safira tidak akan pernah tinggal diam seperti itu. Karena memang hal ini yang memang salah itu adalah Dania. Mengatasnamakan Loli atas keinginan dia sendiri, itu hal yang sangat tidak benar sekali seperti itu. Sungguh benar-benar Dania ini sudah salah, sudah terbukti, masih saja dia bisa berkelit-kelit. Sehingga di situ ngebuat Julian ini sedih dan sakit seperti itu. Bahkan dia kayak stres gitu loh guys. Sehingga karena paniknya itu kumat, ya memicu keadaan yang tidak baik nih guys, membuat Safira berusaha harus tetap menenangkannya seperti itu. Karena kalau dia tidak tenang, dia akan stresnya terus kumat. Nah, ini akan bahaya sekali karena dokter Ariana ya sudah menyuruh dia untuk tenang dan meminum obatnya seperti itu. Makanya Safira akan melakukan berbagai cara agar keadaannya, kondisinya membaik seperti itu nih guys. Dan di situ nih guys, Dania berusaha sok nangis ya, menyalahkan terus keadaan, menyalahkan terus Julian seperti itu. Dulunya dia sangat mencintai, jadi dia tidak mungkin melakukan dengan siapapun seperti itu. Padahal sudah jelas-jelas di situ adalah anaknya Romi dan dia tahu betul. Ya, dia yang bersalah dalam kasusnya kali ini. Makanya sudah benar apa yang dilakukan oleh Julian melakukan tes DNA di situ. Ya kan? Sudah terbukti tes hasilnya seperti itu. Makanya di situ apapun yang akan terjadi sesuai dengan keinginannya, bahwa seharusnya dia membawanya ke penjara. Dia harus menjebloskan Dania ke penjara sesuai atas apa keinginan dia dan perjanjiannya dulu. Kalau dia terbukti bersalah, makanya patut sekali untuk dia untuk dipenjarakan nih guys ya. Namun di situ nih guys ya, dia berusaha untuk berbalik arah dan dia tetap membela diri dia sendiri seperti itu. Karena dengan cara dia membela diri dan menyalahkan ya bahwa di situ adalah kesalahannya Julian yang tidak mengakui Loli seperti itu sehingga dia stres. Ya kan? Nah, kemudian di situ nih guys terjadi perdebatan yang sangat luar biasa sekali. Karena keadaan di situ memang suruh menyalahkan Dania, namun Dania tetap tidak mau diterima dan tidak terima menyalahkan dia. Karena walau bagaimanapun dia yakin dia mencintai Julian. Namun secara fakta sudah terbukti dia melakukan banyak kesalahan seperti itu nih guys. Maka dari itu Safira tidak akan pernah tinggal diam. Safira tidak akan pernah tinggal diam atas apa yang diucapkan oleh Dania. Ya, makanya dia harus stop seperti itu. Dia harus stop seperti itu. Karena kasihan Mas Julian seperti itu. Jika ini kambuh, maka akibatnya akan sangat fatal sekali. Pastinya Julian akan stres dan tidak akan makan berhari-hari seperti itu. Bahkan Mama Gina juga pastinya sedih banget ketika ngelihat anaknya harus seperti itu. Nah, di situ nih guys, ya, Daniel ngomong bahwa oh seperti itu ya Safira, bahwa tidak mau disalahkan ya suaminya seperti itu, yang tidak bertanggung jawab atas Loli seperti itu. Makanya guys dia langsung ditampar tuh ya sama Safira. Safira tidak terima bahwa suaminya seperti itu kan. Yang jelas-jelas salah itu adalah si Dania. Kenapa masih menyalahkan Mas Julian? Padahal yang jadi korban di sini itu adalah Mas Julian bukan Dania. Dania hanya memanfaatkan Loli untuk keinginan dia yang tolol seperti itu, yang tidak baik seperti itu nih guys. Nah, keinginan dia yang tidak baik seperti itu menyebabkan hancurnya semua keluarganya seperti itu nih guys. Karena walau bagaimanapun Safira tidak terima atas
apa yang ia tuduhkan kepada suaminya. Kalaupun dia melakukan kesalahan, harusnya mengakui seperti itu. Makanya di situ nih guys, dia berusaha untuk memaki-maki Safira pula. Dan di situ juga Julian tidak terima ya bahwa dia memaki-maki Safira kemudian dan membawanya dia lebih baik ke kantor polisi ya guys ya, untuk dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia lakukan seperti itu pastinya. Namun dia tidak mau guys, dia berusaha untuk kabur, melarikan diri guys. Dia berusaha untuk melarikan diri, membawa Loli dari tangan Sisi. Dan ketika dia melarikan diri nih guys, semua orang berusaha untuk mengejarnya seperti itu. Namun Sisi menyuruh mamanya untuk tetap stay di tempat situ, nggak usah mengejar, biar semua saja yang mengejar, namun mama di sini saja biar nggak stres seperti itu nih guys. Nah, yang pertama mendapatkan Dania adalah Romi nih guys. Romi berusaha nih guys, ya ingin membawanya, pasti membawa Dania kabur seperti itu, namun tidak mau Danianya guys. Makanya di kicklah itu, ditendanglah tuh si Romi agar Romi tidak membawanya seperti itu nih guys. Dan juga dia berusaha untuk melarikan diri ke emergency room supaya keadaan dia aman. Di situ tidak ada orang yang mengetahui di mana keberadaan dia saat ini. Makanya dia bersembunyi di ruang gawat darurat seperti itu nih guys. Romi pun yang kena tendang di situ tidak bisa mendapatkan di mana keberadaan Dania seperti itu karena Dania begitu bisa kabur. Nah, pas kabur di situ dia menjelaskan kepada anaknya bahwa dia tidak mau dipenjarakan oleh Papa Julian. Nah, di situ kasihan Loli diseret-seret lagi yang menyatakan bahwa di situ kondisinya bahwa ya Dania itu tetap menyalahkan Julian dan dia pengen membawa anaknya itu kabur. Dan Loli ini juga kasihan. Loli menerima jika dia tidak dianggap anak, namun tolong jangan penjarain mamanya seperti itu. Waduh, kasihan banget ya guys, Loli sudah kecil ini dibawa-bawa terus dengan keadaan yang tidak membaik seperti ini. Dan di situ Dania yang sudah jelas-jelas salah masih bisa berkelit-kelit, masih bisa kabur, tidak meratapi nasibnya, tidak mengetahui bahwa dia melakukan kesalahan dan menyadarinya. Seharusnya Dania sadar akan hal ini. Namun dia berusaha untuk melarikan diri dan membawa kabur seperti itu agar dia tidak mau kehilangan anaknya, karena dia nggak mau kehilangan seperti itu nih guys. Dan dia berusaha untuk memeluk anaknya dan mengatakan kepada Loli supaya dia bisa kabur seperti itu. Nah, karena dia nggak ketemu-temu nih guys di situ nih guys ya, Safira punya ide untuk mencar jadi dua seperti itu. Nah, sementara itu ada Safira dan juga Julian yang mau ke lobby. Barangkali kan di situ mungkin ada Dani yang mau kabur lewat pintu keluar seperti itu. Nah, sementara Romi itu dengan istrinya Wulan. Namun Romi nggak mau, lebih baik pencar saja seperti itu nih guys. Nah, Wulan ini bingung kok malah pencar, padahal dia pengen bersama dengan suaminya mencari di mana keberadaannya Dania. Seperti itu nih guys. Safira nih guys berusaha tanya kepada security ya untuk mencari kebenarannya di mana keberadaan Dania saat ini. Kenapa dia tanya kepada security di situ supaya dia tahu apakah tadi security itu melihat seorang wanita dan juga anak kecil. Dan kemudian di situ nih guys, Safira berusaha untuk menjelaskan ciri-cirinya Dania seperti itu. Namun sayang sekali security-nya tidak tahu di mana keberadaan Dania ya. Nah, karena tidak ketemu nih guys, akhirnya membuat ya Safira harus ya kehilangan jejaknya Dania seperti itu nih guys. Nah, sementara Wulan sendiri juga bingung di mana keberadaannya Dania, karena walau bagaimanapun kok bisa ya dia larinya cepat begitu banget ya, kok keset begitu larinya seperti itu. Nah, sementara Romi dia mencari ya Dania dan juga anaknya itu di toilet, di kamar mandi wanita, sehingga dia digebukin para wanita seperti itu. Bahkan ada nenek-nenek yang tidak terima seperti itu ya. Mungkin ya dia mau diintip seperti itu. Padahal di situ sebenarnya dia mau mencari ya kan anaknya Loli dan juga Dania. Malah ketemu nenek-nenek yang menghajar dia. Nah, sementara Wulan yang berusaha untuk menghubungi Romi tidak bisa dan dia juga tidak diangkat tuh. Jadi teleponnya tidak diangkat oleh Romi karena kondisinya Romi berada di toilet, di situ dihajar para ibu-ibu ya, dan para nenek-nenek juga tidak terima ya di lirik seperti itu. Walaupun sebenarnya keinginan dia juga tidak berada di situ nih guys, karena dia mencari di mana keberadaan Dania. Wulan sangat bingung
Karena walau bagaimanapun dia tidak tahu di mana keberadaan suaminya. Biasanya dia mencari dengan aplikasi supaya tahu di mana keberadaannya. Namun kali ini karena belum ya menginstal ulang seperti itu sehingga dia tidak tahu di mana keberadaan jejak dari suaminya. Seperti itu nih guys. Nah, sementara itu nih guys, Romi bingung juga nih guys. Kayaknya nggak mungkin juga dia mencari ya Dania dan juga anaknya itu di toilet. Yang ada dia malah digebukin nenek-nenek seperti itu nih guys. Nah kemudian dia berusaha keinget di situ di sampingnya ada pintu darurat. Apakah benar di situ ada Dania seperti itu? Makanya dia berusaha menengok di dalamnya. Dia sudah berpikir bahwa pastinya di situ. Nah, Wulan ini terus berusaha mencari di mana keberadaannya, namun tidak ketemu nih guys ya. Dan di situ ya, ketika kondisinya sudah mulai aman, makanya Dania berusaha untuk keluar dari pintu darurat, dari pintu emergency. Nah, kemudian ada tangan nih yang berusaha memegang dia. Nah, kira-kira siapa? Ternyata adalah Romi, karena Romi sudah mengetahui di mana keberadaannya Dania, dan Dania tidak bisa keluar seperti itu, dan dia minta kepada Mas Romi untuk melepaskannya seperti itu. Namun Romi tidak mau melepaskan Dania karena ini jadi kesempatan emas untuk bisa bersama dengan Dania dan memaafkan momen seperti itu. Di situ nih guys ya, Dania tidak mau nih guys bersama dengan Romi karena dia pastinya nanti akan dibawa keluarganya. Namun Romi berusaha menyelamatkan Dania karena di situ semua keluarganya pasti akan mencari Dania, dan Dania tidak punya pilihan lain di situ. Walaupun sebenarnya juga anaknya Loli itu tidak pengen ibunya dibawa ke kantor polisi oleh siapapun. Namun Romi berusaha untuk menegaskan dia tidak membawa siapapun. Ya, apalagi Dania ke kantor polisi, dia om yang baik seperti itu. Jadi nggak mungkin, dan dia minta tolong kepada Dania untuk mau karena sudah tidak ada waktu lagi. Makanya kalau kabur mending bersama dengan Romi karena dia ada jalan satu-satunya. Di situ karena cuma ada Romi nih guys, Dania tidak punya pilihan lain. Sehingga dia harus lari ke mobilnya Romi. Seperti itu. Nah, sementara itu nih guys, ada Yuda itu kepikiran bagaimana hasil tes DNA-nya ulang Loli itu sudah keluar belum? Kenapa sampai saat ini dia tidak mendapatkan kabar? Apakah benar Dania sudah dipenjara? Sudah dilaporkan ke kantor polisi sehingga dia terbukti bersalah? Dan kemudian di situ dia menelpon, dan ternyata di situ ya Dania mendapatkan telepon tidak diizinkan oleh Romi karena sangat berbahaya pastinya. Dan jika dia ketahuan, pastinya ini akan bahaya buat Romi, buat Dania seperti itu nih guys. Nah, di situ Yuda yang tidak mendapatkan info apapun di mana keberadaannya Dania, dan juga belum ada kabar dari Loli bagaimana saat ini, apakah Dania baik-baik saja, makanya dia tidak bisa tinggal diam, dia harus kayaknya ke rumah sakit untuk ngecek secara langsung seperti itu nih guys. Julian dan juga Safira yang tidak berhasil menangkap di mana keberadaannya Dania saat ini, jadi dia pasrah nih guys. Akhirnya dia kembali ke mamanya. Di situ dia mengatakan kepada mamanya dan juga Sisi bahwa dia gagal menangkap Dania seperti itu. Nah, karena Dania itu kabur membawa Loli sehingga semuanya ini juga khawatir. Sesedih-sedihnya, setidak sukanya mereka dengan Dania nih guys. Ya di situ sebenarnya Mama Gina itu juga kasihan melihat Loli itu harus dibawa-bawa. Ya, Loli itu harus jadi korban seperti itu. Dan di situ, ya, Wulan malah justru mengarahkan semua ini adalah salahnya Safira. Karena gara-gara Safira, ya, melakukan tes DNA ulang itu, makanya ya seperti ini jadinya. Nah, sementara Mama Gina justru malah dia suka dengan Safira karena semuanya jelas bahwa di situ terbukti bahwa Loli itu bukan anaknya Julian, begitupun dengan Romi, seperti itu kan juga bukan ayahnya seperti itu. Kalaupun tidak ada Safira, kan dia juga tidak tahu, pastinya akan menuduh Romi terus. Menuduh Romi itu ada hubungan dengan Dania seperti itu. Walaupun dalam hatinya, ya hatinya Wulan itu masih ada rasa cinta ya dengan suaminya, dan ada kekecewaan juga ya, ada sesuatu hal yang aneh di suaminya, makanya ganjal tuh di hatinya Wulan yang masih tidak percaya seperti itu. Namun ya karena sudah terbukti bahwa di situ Loli bukan anaknya, makanya di situ nih guys ya semuanya clear, sudah jelas seperti itu nih guys. Nah, Safira itu menginginkan semua keluarganya untuk pulang pakai taksi saja, naik taksi saja. Kenapa? Karena Julian ini harus segera mengurus ya, dan melaporkan Dania ke kantor polisi seperti itu.
ya. Karena memang di situ yang paling penting seperti itu. Nah, sementara itu Yuda yang masih bingung ya, dia tidak tahu harus ngapain dan mencari di mana keberadaannya Dania seperti itu. Nah, kemudian dia mendapatkan telepon dari Sisi. Nah, dia berpikir bahwa dia mengangkat saja, mungkin barangkali ada info yang sangat penting sekali yang akan diungkapkan di mana keberadaannya Dania saat ini. Dan kemudian dia bertanya tuh kepada Sisi, ada apa? Nah, kemudian Sisi ini bertanya, apakah ya di situ ada Dania ya bersama dengan Yuda, dan Yuda menjawab dia tidak tahu di mana keberadaannya Dania karena dia juga sedang mencari. Sisi berusaha untuk menjelaskan ya kepada Mas Yuda bahwa hasil tes DNA ulang itu sudah terbukti Loli itu bukan anaknya Julian, dan di situ Mas Julian berusaha melaporkannya ke kantor polisi. Makanya dimintalah tuh ya untuk Yuda agar jujur kepada Sisi. Nanti kalau ada info di mana keberadaannya Dania, tolong kabari Sisi segera mungkin. Di situ karena kondisinya dia repot, dia bilang kepada Sisi bahwa segera ingin menutup telepon. Namun sebelum dia menutup telepon, diharapkan nanti ya buat Sisi ini dikabarin terus agar dia tahu di mana keberadaannya Loli seperti itu. Namun di situ nih guys ya, Yuda tetap berusaha ingin mencari di mana keberadaannya Dania seperti itu nih guys. Nah, Safira ini ya guys ya tetap akan melanjutkan kasusnya, akan melaporkan Dania ke kantor polisi seperti itu. Diharapkan mama tantenya untuk pulang naik taksi saja seperti itu, dan mamanya fine-fine aja, tidak ada masalah seperti itu. Ya, karena kasus ini harus segera dibawa ke hukum ya seperti itu. Karena ini demi kebaikan bersama seperti itulah. Tadi Sisi yang menghilang di situ, dicarilah tuh mamanya kemana. Ternyata dia tadi ke toilet. Walaupun sebenarnya dia juga tanya tuh, ya kan, dia juga tanya ke Yuda mengecek di mana keberadaannya Loli saat ini seperti itu nih guys. Nah, karena keadaan semakin memanas, sebenarnya di situ juga Julian bingung harus ngapain guys. Ya, karena demi kebahagiaan di situ, makanya Safira punya ide saja bahwa lebih baik ya di situ suaminya ditenangkan dulu, dikasih nasihat dulu, dan semua keluarganya di situ, apalagi Bulan itu pengen kembali lagi tinggal ya, karena sudah terbukti Romi itu tidak bersalah seperti itu nih guys. Nah, karena Romi tidak terbukti bersalah, akhirnya membuat Julian ini mengiyakan bagi Om Romi dan juga Bulan ini untuk boleh kembali lagi ke rumah, namun dengan catatan bahwa Romi itu segera dibawa pulang. Karena takutnya Romi itu membawa Dania kabur seperti itu yang jadi masalah juga. Nah, Romi ini memang membawa Dania kabur guys, karena ini kesempatan emas bagi dia untuk mendapatkan hatinya, pujaannya Dania seperti itu. Dania nggak suka nih guys, dia nggak suka kalau misalkan di situ Romi memanfaatkan situasi yang menyatakan bahwa di situ Julian benci, terus dibawa kabur Romi seperti itu. Dia mau keluar seperti itu. Sebenarnya dia juga mau diberhentikan di halte saja, karena keadaannya sudah aman. Menurut Romi ini tidak aman, masih belum aman, makanya harus dibawa kabur yang jauh seperti itu. Ya, karena pastinya di situ keluarganya Julian, Mbak Gina, dan semua orang masih mencari di mana keberadaannya Dania. Ini bukan masalah ngutang di warung yang akan selesai begitu saja masalahnya. Namun bukan berarti juga di situ ya Dania harus dibawa kabur oleh Romi. Dia tidak punya nih guys cara untuk bisa keluar. Karena sekarang Julian sudah tahu bahwa Loli bukan ayah kandungnya, otomatis Julian tidak akan suka lagi dengan Dania. Yang suka sekarang hanya Romi. Jadi di situ tidak punya pilihan lah itu. Makanya dia berusaha untuk memegang tangannya Dania, memanfaatkan situasi seperti itu, bahkan mencium tangannya seperti itu. Karena dia yang sangat suka dan tergila-gila dengan Dania, ini adalah momen yang bisa dimanfaatkan ya untuk bisa bersama dengan Dania. Namun Danianya tidak mau. Dia mau kabur saja, loncat seperti itu. Dan dalam pikiran dia mau loncat. Di situ kalau misalkan dia tidak bawa Loli, dia sudah loncat tuh ya. Daripada dia harus bersama dengan Romi seperti itu. Ya, karena jelas-jelas dia tidak suka Romi. Namun di situ nih guys ya, dia juga jijik melihat Romi. Namun Romi malah mengatakan kenapa jijik, dulu juga dia suka kan melakukan itu dengan Romi seperti itu nih guys. Nah, sementara itu nih guys ya, Wulan ini bingung pulang dengan siapa karena masalahnya Mas Romi itu main pergi begitu saja. Akhirnya ya sudah deh, dia bareng bersama dengan Gina dan juga Sisi.
Nah, sementara Yuda ini nih guys yang masih bingung dan tidak terima bahwa Dania akan dipenjarakan oleh Julian. Pastinya kasihan psikisnya Loli sehingga dia meminta Stephen untuk mencari di mana keberadaannya Dania saat ini dan dia tidak mau tahu. Makanya dia mencari lewat Stephen mencari Dania di mana saat ini dia berada nih guys. Karena dia sangat-sangat khawatir sekali. Nah, di situ nih guys ya, Julian sebenarnya tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Apakah tindakan dia benar melaporkan Dania ke kantor polisi? Kasihan Loli, kasihan psikisnya Loli. Nanti gimana Loli ke depan seperti itu? Safira berusaha terus ya menenangkan suaminya. Apapun yang terjadi, ya di situ ini bukan salahnya Mas Julian. Jadi tolong jangan salahkan Julian seperti itu. Jangan menyalahkan diri sendiri. Ini tuh salahnya Dania karena sejak awal Dania tidak jujur. Dan di situ kalaupun punya pendirian, Julian ingin melaporkan dia ke kantor polisi, Safira akan terus ya mendukung suaminya demi kebaikan. Karena walau bagaimanapun, kasihan kan Mas Julian yang jadi korban dia selama ini dibohongin. Dan hasil tes DNA itu sudah jelas membuktikan bahwa Loli itu bukan anaknya dia. Dan selama ini dia stres kepikiran Loli terus. Makanya di situ dengan keadaan Julian yang tidak baik-baik saja, Safira selalu ada dan bilang kepada suaminya untuk tidak menyalahkan diri sendiri seperti itu. Dan dia akan menemani Julian seperti itu. Jadi dia akan bersama dengan Julian melaporkan Dania karena telah membohongi dia selama ini. Ya, makanya dia harus menyeret Dania sampai ke kantor polisi nih guys. Dan apapun yang akan terjadi nanti, di situ Safira akan terus mendukung dan bersama dengan Julian apapun yang terjadi. Dia memeluk istrinya guys. Julian memeluk istrinya dan dia berterima kasih dengan adanya Safira. Dia merasa dirinya jauh lebih baik ya dengan keadaan ya saat ini dia terpuruk ya. Namun istrinya selalu ada buat diri dia sehingga dia bahagia. Dia tidak tahu nih kalau misalkan tidak ada Safira yang berada di dekat dia, apakah dia akan sekuat seperti saat ini. Makanya dia bersyukur dia punya istri yang baik sekali seperti Safira yang selalu ada menemani dia sampai saat